Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bentukan wilayah antara pasut. Yang pertama yaitu mangrove, yang kedua marsh, yang ketiga rataan pasut, yang keempat gisik, dan yang kelima delta. Yang pertama yaitu mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem daerah pantai yang terdapat pepohonan yang mampu beradaptasi dengan kadar garam. Ciri-ciri pohon mangrove ialah akarnya yang sangat mencuat ke permukaan dan perawakan pohon seperti semak belukar yang dapat menjadi pembatas antara daratan dan lautan. Pada umumnya hutan bakau ini berada di wilayah yang tanahnya liat dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang berlebihan. Selain itu juga ada substrat yang berupa lumpur yang mengandung pasir yang tinggi, bahkan dominan pecahan-pecahan karang. Ada beberapa fungsi mangrove. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menghasilkan beberapa jenis kayu yang kulitnya diakui baik. Yang kedua, menghasilkan arang kayu, tanin, bahan perwarna, kosmetik, serta bahan pangan dan juga minuman. Yang kedua, fungsi ekologis. Fungsi ekologis terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak. Dan yang kedua yaitu menjadi habitat berbagai jenis hewan seperti kepiting bakau, siput bakau, berbagai jenis ikan lainnya. Yang ketiga, menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Yang kedua yaitu arts. Fenomena abrasi yang menyebabkan perubahan bentang alam sehingga terbentuknya klif tebing pantai atau kelengkungan. Klif pantai yang memiliki batuan keras atau terjal yang terjadi dari pengikisan di bagian bawah tebing pantai. Arch adalah terobosan goa hingga sampai kedua sisi tebing. Sedangkan daratan abrasi adalah wilayah daratan yang telah mengalami pengikisan hingga terlihat jelas apabila air surut. Itu rataan pasut. Bentukan deposisional yang luas terdiri dari material lumpur terbentuk oleh tenaga pasang surut air laut. Rataan pasang surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuaria pasang surut. Laguna adalah seumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Gisik, yang ketiga ini kayaknya. Yang ketiga gisik. Gisik merupakan jalur agak miring di tepi laut yang terentang antara garis batas laut terendah dan medan yang bercorak lain seperti tebing curam atau padang rumput, dan umumnya terdiri dari bahan lepas seperti pasir atau kerikil. Gisik merupakan salah satu bentuk lahan yang lazim yang ditemui di daerah pantai. Material gisik berwujud material sedimen laut yang berasal dari beberapa aktivitas di daratan maupun proses yang terjadi di laut. Pada umumnya sedimen terbentuk karena proses pelapukan baik oleh faktor fisik, kimia maupun biologis. Gambar wilayah fisik. Gisik material pasir putih di pantai Karuban, Kecamatan Rembang, dan gisik bermaterial pasir kecoklatan di pantai Dampo, Awing, Kecamatan Rembang. Sumber Siswanti. Gisik di Kabupaten Rembang tersusun atas material pasir putih dan pasir kecoklatan. Gisik bermaterial pasir putih dijumpai di Kecamatan Sarang, Karangan, Seluke, Lasem, dan sebagiannya Kecamatan Rambang yang mana dipengaruhi oleh keberadaan gunung api Lasemdi di sisi selatan. Barangkali bisa diperlihatkan sedikit gambarnya di sini. Ya, itu gambarnya. Ya, oke, terima kasih. Barangkali begitu saja dikasih lihat. Yang ke berapa ini? Yang keempat. Iya, yang keempat delta. Delta terbagi menjadi dua.
Yang pertama itu, delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh air sungai. Delta terbentuk hampir di semua benua di dunia kecuali di Antartika dan Greenland. Bentuk delta dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu proses fluvial, proses gelombang, proses dinamika, dan pasang surut. Yang kedua, apabila pengaruh proses fluvial dominan, maka delta akan cenderung berbentuk delta kaki gunung, seperti misalnya delta Mississippi. Bila pengaruh gelombang dan fluvial hampir seimbang, maka akan berbentuk delta lancip, seperti misalnya bentuk sungai Ebro, Spanyol. Tetapi bila pengaruh fluvial dan pasang surut hampir seimbang, maka akan terbentuk delta kipas, seperti delta Mahakam yang morfologi delta. Yang pertama yaitu delta plain, merupakan daerah jauh lebih dekat dengan kawasan daratan. Kawasan ini lebih didominasi oleh endapan dan sedimen yang berasal dari daratan ketimbang dari lautan. Kawasan delta plain ini sendiri akan berubah menjadi kawasan rawa. Biasanya kawasan ini lebih didominasi oleh butiran material yang lebih luas seperti serpi organik dan batu bara. Delta front. Kawasan delta ini merupakan salah satu kawasan delta yang cukup aktif terjadi pengendapan. Biasanya pada kawasan ini didominasi oleh pasir. Pembentukan delta front ini bisa dikatakan memiliki waktu yang cukup lama. Biasanya delta front ini ditemukan pada daerah di mana masuknya air sungai dan air laut. 3 yaitu prodelta. Kawasan prodelta ini merupakan kawasan paling jauh dari sebuah delta. Kawasan ini hampir dikatakan menjorok ke dalam kawasan laut. Untuk dapat mengetahui kawasan prodelta, maka dibutuhkan beberapa sampel di lapisan-lapisan bawah laut yang ada di sekitar delta. Hal ini karena kawasan prodelta didominasi oleh material yang sangat luas. Ada beberapa jenis delta. Yang pertama, delta Loben merupakan bentuk delta yang menyerupai kaki gunung. Delta yang satu ini memiliki tingkat pembentukan yang cukup cepat karena proses sedimentasinya sendiri lebih cepat. Yang kedua, delta tumpul. Delta jenis ini cukup memiliki bentuk yang menyerupai busur. Selain itu, bentukan dari delta ini akan cenderung tidak berubah atau stagnan. Yang ketiga, delta runcing. Pada jenis delta ini memiliki bentuk seperti sebuah kerucut. Delta Eustaria ini merupakan bagian yang rendah dari muara sungai yang sering kita temukan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.